Mas Gayo tadi, Pak. Oh, bekerja sehari. Ya, kayak jadinya apa Mbak yang bikin letoy? Kalau tentang artikel atau yang project konversi, Pak? Konversi energi saja dulu. Karena artikel Kalau itu yang kalau laporan eksperimen harus ada datanya, jadi harus nggak ada yang lainnya kecuali kalau yang ya, kalau yang project konversi itu eh, benar sesuai ke yang Mas Gayo tadi sampaikan, Pak. Karena sebenarnya kita tuh udah ngerencanain minggu-minggu lalu, terus karena jadwalnya itu nggak bisa nyari yang sesuai, terus kalau Sabtu itu Mas Gayo pengen pulang ke Klaten jadinya nggak bisa gitu. Ya itu nentuin jadwalnya, terus masih perlu ini Pak, parah. Iya itu perlu apa? perlu ini, kemarin kan kurangnya itu perlu mengambil lampu di Mbak Farida tuh itu Pak. Kemarin saya menghubungi mau ke kosnya Mbak Farida terus nggak jadi karena ya itu tadi nggak kurang apa pada nggak bisa semua, jadi nggak jadi mengambil data minggu kemarin gitu Pak. Gitu Pak. Mbak Farida ini kampus terus. Iya. Maaf nggak ada ini. Maksudnya Belum mungkin Pak, atau ada MKP lain mungkin. Baik Mbak, ya terima kasih. Oke, ini eksternal juga ini. Mas Rozin. Oke Pak, hadir Pak. Kendala apa ini? Baik Pak, izin menyampaikan ya Pak. Jadi kalau kemarin sih saya sama Mbak Raga kan itu Pak membuat solar panel tracker gitu Pak. Untuk pengujiannya sebenarnya sudah jadi Pak, untuk sistem trackingnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian sistem nyala matinya tracker 10 menit, 20 menit atau divariasikan itu juga sudah berhasil. Cuma yang masih susah ini itu Pak, mencari sistem untuk perhitungan efisiensinya gitu Pak. Nah ini lagi bingung gitu Pak. Saya membaca di banyak jurnal itu belum ada yang apa ya namanya cara simulasinya itu bagaimana gitu Pak. Soalnya dari kebanyakan jurnal itu diterapkan langsung selama 1 tahun gitu Pak. Dan ini saya kemarin sudah pernah berkonsultasi sama Pak dosen tamu kemarin Pak, yang dari apa itu Pak, BRIN itu Pak. Nah itu katanya suruh mencari data tentang azimut sama altitude dari matahari, tapi nyarinya di website NASA gitu Pak. Nah ini saya juga sampai sekarang malah belum ketemu itu keywordnya bagaimana, itu tidak tahu Pak gitu Pak. Sebentar, Masnya mau cari efisiensi bukannya udah kemarin ya? Udah nemu tuh perhitungannya. Yang kemarin itu dan efisiensi itu ya Pak, yang perbandingan itu loh Pak, yang pakai alat dan tidak pakai alat gitu Pak, pakai tracker dan tidak pakai tracker gitu Pak. Ini diukur ininya kan, voltase sama ampernya gitu kan. Iya Pak. Terus dibandingin keduanya gitu. Iya Pak. Oke. Beres itu selalu pakai multimeter. Iya Pak. 2 gitu 4. Enggak. Udah beres. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Pakai multimeter itu sudah bisa. Itu untuk ngukur voltase sama ampernya. Iya Pak. Kan? Iya, tapi cuma simulasinya itu belum ada gambaran Pak bagaimana menjalankan simulasinya Pak. Kalau misalkan dengan tracking itu nanti apakah harus skala labnya itu bagaimana gitu Pak? Oh, simulasi lampunya atau Mas? Iya Pak. Oh alah, itu toh Mas B. Ya ampun Mas. Ini nanti tak
Jadi kan sebenarnya bisa itu posisi matahari pada bulan Juli udah beres tuh, kita lihat ya. Ya itu keywordnya bingung Pak. Kemarin disuruh dicari di uh, website NASA tapi nggak ketemu keywordnya apa gitu Pak. Oh. Ya. Ini nih, Juni itu ada begini nih. Itu agak miring mas. Kira-kira sudutnya berapa gitu? Saya dicari. Kayak gini doang. Tinggal dicari sudutnya. Maret sampai Juni sampai September, Maret sampai Juni. 23 derajat nih mas. Itu kemiringannya 23 derajat. Jadi yang ini kan nggak lurus. Nggak lurus, yang vertikal itu sudutnya di situ. 23 derajat. Udah, ketemu kan? Mas Rasin? Enggak Pak. Kemudian itu kelihatan kan? Iya terlihat. Kemudian cara menggerakkan dari timur ke baratnya itu pakai tangan atau pakai apa ya Pak? Kalau mau pakai tangan ya bagus. Kalau enggak nanti pakai kayak rel gitu, rel. Gorden gitu ya. Yang begini-begini, cari yang begini tapi yang melengkung. Bentar. Nanti cara intinya kayak gitu itu. Cari pakai kayu atau besi yang dibikin melengkung. Ya, melengkung, terus kemudian ya inilah gantian lah sing narik gitu ya. Jam sekian dalam satu hari itu nanti sudutnya pindahnya di mana. Nah, model-model kayak gini kan bisa tuh. Atau pakai besi gitu ya, terus besi terus ada ininya apa cincin-cincinnya gitu tuh. Itu kan bisa dipelengkungin pakai kayu, pakai hula hoop atau pakai apa gitu. Itu nggak perlu harus otomatis gitu. Nah kalau misalkan nanti udah dapat yang lengkungannya itu kan tidak terlalu besar kan, pakai hula hoop yang lumayan agak besar itu kan bisa tuh potong terus nanti diposisikan dia setengah lingkaran gitu. Beres kan, itu kan apa lampunya itu juga tidak terlalu besar kok, yang saya sudah belikan di Mbak Farida itu ada 2, itu juga terlalu besar, cuma 150 watt atau berapa gitu. Nah itu bisa dipakai modelnya pakai gitu, dipelengkungin kayak gini, misalnya dilengkungin, terus nanti di lampunya dicandelin di situ, diposisikan dia itu mengarah ke sana gitu. Nah itu nanti lampunya itu ditutup mas, maksudnya ditutup itu pakai pipa kayak lampunya ada di dalam gitu loh, jadi dia cuma searah gitu, tidak nyebar disperse sampai ke mana-mana gitu. Oh oke Pak. Oh itu malah saya ada ide malah Pak ini Pak. Nah, gimana idenya? Ini ada LED strip tapi yang bisa diatur nyalanya gitu Pak. Mungkin kalau misalkan terkait ruangannya Pak, ruangannya saya nanti buat setengah bola, kemudian di setiap sudut itu nanti saya bisa pasang LED strip yang bisa dinyalakan setiap lampunya gitu Pak. Jadi kan misalkan satu strip itu ada 100 lampu, nanti saya program untuk nyalanya itu dari lampu 1, kemudian lampu kedua, lampu ketiga begitu Pak. Mungkin selisihnya
5 lampu tapi bergerak gitu Pak. 5 lampu pertama nyala 10 menit, 5 lampu kedua, 5 lampu ketiga gitu Pak mungkin Pak. Kok bisa dibikin kayak gitu? Ya bagus. Itu Nah, dibikin yang lampu senter ya Mas. Kayak gini loh Mas, lampu senter. Senter itu kan nyorot kan, sorot gitu kan, sorot gitu. Nah, mudah-mudahan kalau lampu kayak model lampu senter itu bisa, tapi nah kayak gini ini lampu sorot kayak gitu. Nah, ini bisa pindah-pindah gitu kan. Idenya jenengan kan satu, yang sebelah sini, yang lampu sorot kan sini warnanya. Klik sih. Nah, kayak gini nih, begini kan. pakai LED itu Mas, saya kepikirannya Pak. Kalau LED Mas, itu nanti disperse. Jadi nyebar. Ya, enggak, LED kan strip itu kan modelnya. LED strip kan. Itu akan nyebar tuh. Oh, iya. Jadi kalau terlalu dekat, kalau dia nyebar dan terlalu dekat, si alatnya akan bingung juga, dia akan goyang-goyang kemana-kemana gitu. Gitu. Jadi begitu threshold timernya habis, kan langsung dia akan nyari posisi yang terbaik gitu kan. Iya Pak. Atau sudah diprogram setiap jam sekian itu posisinya ada di sini, sudut sekian. Sudah diprogram sudut sekian kayak gitu. Tidak pakai itu Pak. Oh, jadi dibiarkan si alat itu mencari sendiri kan? Iya Pak. Nah, kalau gitu Mas perlu bikin lampu sorot begini, jadi nanti ketika dia itu ada di posisi mana lampunya, nah ini yang tegak lurus itu akan di sebelah sana, misalnya yang ini kan kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, mudah-mudahan ya. Kursor saya ini kelihatan kan? Mohon maaf Pak, ini sinyal saya kayaknya sepertinya terganggu Pak. Ini kursor saya bisa terlihat nggak? Bisa Pak. Nah ini dia. Nah ini kan modelnya kayak gini nih, pasang lampu sorot sebelah sini, terus nanti dipasang lagi setelah sekian jam atau sekian menit, nanti dia berpindah di sebelah mana, pindah lagi sebelah sini gitu. Tapi dia kan muter tuh nanti ngikuti lintasan hula hoopnya tadi atau pralon. Nah kalau mau pakai pralon itu ya, yang murah itu pralon Mas, pralon kabel itu loh, yang kecil, nggak terlalu besar. Nanti melengkung kayak itu, jangan langsung dipanasi, tapi masukin dulu pasir Pak. Jadi pasir itu pinjem aja pasir atau cari pasir sembarang gitu kan, masukin di pipa, terus kemudian di blower atau dipanasi pakai api ya. Panasi pakai api, kecuali kalau kita dionek-oneknya panas. Ini manasi pakai api, terus nanti melengkungkan itu sedikit demi sedikit. Ada YouTube ada itu tutorialnya bagaimana biar dia bisa melengkung baik. Terus nanti bisa disangga, kalau udah dibelengkung kayak itu disangga. Ben ora tiba, ora sanggo ceki gitu. Itu. Jadi bisa lah, ini kan gaweane cah lanang kan Mas. Iya. Sing kreatif ngene iki kan gawean lanangan, pelantangan gitu. Jadi ini nek sing wedo-wedo ya kan sing detail kan. Ya mereka kan biasanya kan detail tuh. Nah, kita jatahnya wis ngitung-hitung, aku sing nyiapin kabeh kayak gitu. Begitu tugasnya gitu. Wanita itu makanya jadi bendahara rumah tangga karena itu detail itu tadi dicatetin nih, lanang apa pernah nyateti itu, nggak pernah gitu ya. Gini ini bisa itu, ini ada masalah. Saya pikir ini sudah gampang lah. Jadi kalau ya kayak gini lah Mas, nek misalkan ada masalah kita
kita rembuk bareng-bareng, jangan diam gitu. Dirembuk. Kami bukan penganut ilmu kebatinan, jadi kalau di batin aja kami nggak ngerti. Gitu. Harus disampaikan. Misalnya ada kayak Mas Aldo tadi itu ya, ke Mbak Eriska gitu, untuk kebersamaan itu kurang waktu untuk kebersamaan, itu disampaikan, jangan diem-dieman doang. Tuh. Kualitas dan kuantitasnya juga diperlukan itu. Beres berarti ya Mas Rasin ya. Nanti untuk cari bedanya ada di mana itu di panel suryanya itu kan nanti akan keluar itu voltase sama ampernya. Nah, untuk bebannya pakai aja beban yang ini, yang resistor yang gede itu loh, yang keramik. Resistor kemarin ada saya nemu itu di mana itu? Atau ininya kecil, apa namanya? Panel suryanya kecil, itu pakai LED aja udah cukup tuh. Nggak kenapa-kenapa, itu kita kemarin udah bisa tuh dicek gitu. Kemarin saya ngecek sama Mbak Farida itu ya kecil doang yang keluar dari panel suryanya, kecil, padahal panel suryanya 6 kali 10 cm itu kecil doang, apalagi nanti punyanya Mbak Rini itu. Tapi intinya tidak di sana sebenarnya, intinya itu hanya tambahan informasi, sedangkan yang tapi ya penting juga. Nah, nanti fokusnya di thermal managementnya itu, seperti yang sampaikan Pak Bayu, fokus nih thermal managementnya. Tuh kalau bisa turun ya, oh berarti ini kita bisa menggunakan ini untuk menurunkan suhu panel surya, sehingga kalau demikian dengan menggunakan alat yang sama, harapannya nanti akan memperoleh daya yang lebih gede, lebih ideal. Oke, gitu ya Mas Rasin ya. Ada lagi nggak? Berarti tidak pakai LED strip karena lampunya menyebar ya Pak, lebih baik pakai lampu sorot gitu ya Pak? Iya, sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Ya, untuk menggerakkan itu masih berapa? Nah, gerakannya tadi itu Mas bisa tarik dikit-dikit, atau bikin santelan, dibikin ada paku-pakunya, sudut berapa itu ada pakunya, cadar lagi di situ, sudut berapa ada pakunya, cadar lagi di situ. Terus ini biar nggak goyang-goyang gimana Pak? Yo pakailah kabel tis atau apa gitu ya. Iya. Itu kan? Iya Pak. Karena ini simulasi tuh, nggak harus yang harus yang otomatis gitu ya. Kita ini memang konsepnya udah jalan bagus, bener. Ya kita bisa pakai itu. Bisa pakai yang model di sekrup itu loh, di sekrup. Ya bisa sih sebenarnya di sekrup gitu, dikencengke, tapi mau nyekrup kencengke di bagian pipanya itu biar tidak sampai nyoblos begitu. Itu bisa lah dipikir gitu Mas. Nyeret-nyeret kayak itu ya gampang lah. Ya. Siap ya Mas Razin. Nah, apa minggu ini gerak, jangan sampai tidak gerak. Ya sebenarnya setiap hari minggu ini sudah mengerjakan terus gitu Pak. Cuma memang yang bagian ini lama gitu Pak. Bagian simulasinya Pak. Ya nanti gantian lah di Satgas apa sing ngoding, siapa yang nyiap ke semuanya, alat-alatnya dikumpul ke sih, kumpulin dulu gitu. Sama-sama Mbak Raga, bagus lah kalau bisa ketemuan. Oke, gitu, terima kasih Mas Rasid ya. Iya Pak. Ya. Ini sudah. Yang belum ini Mbak Farida. Ya Mbak, belum ya Mbak. Mana Mbak Farida? Di colek Mas Rosin, Mbak Faridanya Mas Rosin.
Halo Oke. Pak. Udah bangun dia. Gimana ini tahap curhat ini Mbak Farid? Mbak Farid. Tahap curhat kira-kira apa yang jadi penghalangnya, bisa nggak kita pecahkan bersama-sama? Kurang apa? Alatnya apa yang kurang? Apa ya Pak? Kayaknya sudah semua sih Pak. Tinggal Jadi ya, aman semua. tinggal apa itu solar per meternya belum sempat saya atur sih Pak. Per meternya. Iya. Padahal ada berapa orang tuh di situ? 2 orang Pak. 2 orang. Satu gantian gitu nggak bisa kah? Itu Pak, Mbak Leli sedang itu ada acara kemarin, adanya itu wisuda Pak, sedang wisuda di Jogja. Ya, kalau begitu ya Mbak Farida tuh yang utak-utak, daripada utak-utak HP, yang utak-utak itu biar tahu, oh ini cara ngoperasikannya kayak gini. Nanti itu yang pakai ada beberapa orang, nanti kalau Mas Rosin juga membutuhkan, itu bisa juga tuh kontak ke Mbak Farida. Jadi gantian gitu. Nah, Mbak Rini ada timnya Mas Rosin. Gitu. Jadi mesti cepet-cepetan ya, harus segera kumpul semuanya, kumpul sopo alatnya sopo sih. Nah ini cuman harus ada yang tanggung jawab tuh, siapa yang bisa ngajari. Jadi tim lah, kita tim kan. Nah ini harus saling, karena alatnya cuma beberapa doang, yang solar, pakai yang solar ini ada 3 tim. Ya. Oke deh teman-teman sekalian. Jadi kita tadi sudah dengar ini curhat-curhatannya. Yang paling mengganggu memang berarti dari internal yang katanya disebabkan oleh eksternal. Jadi menguasai keinginan untuk main, membagi waktu, itu yang belum bisa. Ya memang ini menjadi permasalahan di mana-mana saya pikir. Enggak hanya teman-teman mahasiswa, kami pun juga demikian. Tapi kami nggak main, maksudnya ono acara iki yo gelem, acara kui yo gelem gitu. Jadi tidak fokus di satu tempat, banyak tempat, sehingga keteteran juga pada akhirnya. Nah, teman-teman semuanya, karena ini sudah deadline, mau nggak mau teman-teman semuanya mesti menyempatkan diri. Ini tim soalnya. Ketika satu tim itu gagal, maka nilainya itu sama semuanya tuh. Satu tim itu nilainya sama semuanya. Gagal semuanya. Mau ada yang kerja, mau tidak kerja, bisa bodoh gitu. Sama. Karena ini untuk yang konversi energi, saya melihatnya satu tim. Tidak saya sendiri-sendirikan, karena memang untuk ngawekan ini berjaga-jaga just in case kalau kasus ini terjadi, kasus yang lemes lah gitu, untuk puyeng lah mikir ini, ya saya paham itu karena saya udah melalui 3 kali untuk sekolah seperti itu, saya paham benar. Nah, yang bisa kami lakukan adalah tim kolaborasi. Ada satu yang lemes, disemangati sama yang lain. Begitu, jadi jangan satu lemes, yang satunya juga ikut lemes. Berat. Makanya perlu ini nih, komitmen dari tim itu. Komitmen jangan sampai merugikan kita semuanya gitu. Ya. Satu semangat ya, yang lainnya semangat yuk. Ini jangan titik-titik terakhir, karena Anda juga ada
yang lainnya juga ada tugas-tugas yang lain. Kalau ini selesai satu, Anda bisa tuh pakai ini untuk yang lain-lain, untuk yang laporan praktikum atau eksperimen ini. Tapi kalau misalkan wis kowe waktune sing rodok kowe wis anu wae gawe sing liyane sing review wae. Rumangsane gampang gawe review. Bikin review itu nggak gampang, teman-teman sekalian. Nggak mudah. Ya, itu butuh effort yang tinggi juga. Ya, mendingan mana Pak review sama eksperimen? Ya, tergantung. Kalau eksperimen yang jenengan lakukan semuanya itu, saya milih eksperimen saja nih. Tapi milih itu saya pribadi ini. Karena alatnya semuanya sudah ada komplit, ya tinggal ini tinggal dicari. Itu yang saya milih. Tapi kalau nggak punya alatnya gitu, ya review aja. Aku nanti alatnya ya apa boleh tahu gitu. Ya pakai yang review saja karena saya kaitannya mau kaitan sinyal doang, sinyal terus nggak perlu ke lab gitu, bisa dapat informasi banyak tentang itu, nulis kayak gitu dan sebagainya. Begitu, jadi kita harus paksa ini. Minggu depan kita ketemu di lab Visdas, laporan datanya masing-masing sampai analisisnya gitu ya. Kita harus paksa di situ. Kita coba kejar secepat mungkin gitu. Karena kalau procrastination-nya itu ya, semuanya ya kayak gitulah, udah dikasih tahu ketika kamu sudah selesai untuk pekerjaan, maka berpindahlah ke pekerjaan yang lain. Jangan banyak bersendaguro, ayo kita segera lakukan. Jangan terus dunia ini hanya tempat bermain-main ya, jangan juga. Terus kemudian ya carilah rezekimu seakan-akan kau akan hidup 1000 tahun lagi. Ya, jangan begitu juga. Nanti kalau kere jadi beban masyarakat, kita harus jadi orang kaya, jadi semuanya harus kita usahakan gitu. Nah, harus kita paksa teman-teman sekalian. Kalau dulu saya juga begitu tuh, bahkan sampai nangis-nangis ya, nangis ya. Tapi nangis nggak di depan orang, ya. Nangis pas sholat itu saya nangis, saya minta keadilan gitu. Nah itu saya nangis, terus terang saya nangis tuh waktu sekolah S1 gitu, karena saya diintimidasi, nek saya nggak bisa bikin dia happy dalam arti pekerjaan saya bagus dan sebagainya, dia nggak happy dengan itu, maka saya akan diancam, akan dilaporkan supervisor saya dan dikembalikan ke Indonesia. Jadi ada tekanan batin di situ. Nah, yang saya lakukan adalah memang itu menjadi pukulan gitu buat saya. Tapi saya terus berusaha ini. Cuman memang waktu saya ngeluntruk gitu, udah merasa nggak berdaya karena saya mikir dewe, bujuku yo raiso ngewangi mikir kan. Nah, maka yang saya lakukan adalah santai dulu, santai sih beberapa minggu itu, 1 bulan kayaknya. 1 bulan tuh saya cuman ya tetap baca, tapi semangatnya itu kayaknya hancur gitu. Tapi tetap saya paksakan untuk baca, tetap kampus, ngantor dari pagi sampai malam gitu, review terus dan sebagainya, berusaha. Tapi ada tekanan batin itu membuat saya agak lemes gitu. Nah kemudian ketika detik-detik, apalagi saya waktu itu sambil dengerin pengajiannya Ustadz Zulkifli, bahwa sebentar lagi itu Dajjal akan keluar, terus semuanya menjadi tidak berarti apa-apa. Saya hancur deh. Gue aku kuliah, gue kayak ini, semakin jatuh itu. Nah, terus kemudian setelah santai, saya mikir aku kesini itu bawa duitnya orang banyak, duitnya orang Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa, kita semuanya yang bayar pajak itu aku bawa duitnya gitu. Saya pulang dengan tangan kosong, betapa malunya Indonesia.
betapa malunya prodi saya dan lain sebagainya. Orang iso, saya harus bertahan, saya harus kuat. Saiki apa sih benefitnya? Cari benefitnya. Oke deh, aku selesai, maka ijazah akan ada di tangan. Finansial akan saya dapat sedikit demi sedikit. Saya tinggal berkreasi, berimprovisasi tentang ilmu yang saya sudah dapat. Saya bisa improvisasi di mana. Aku bisa meroyek di mana-mana. Jadi saya masih kepikiran masalah duit gitu. Aku bisa membangun omah. Gitu. Omah saya belum jadi sampai sekarang. Ini sedang berusaha untuk bisa dapat fulus. Saya bukan tipe yang sudah mapan. Saya masih berangkang gitu. Saya merasa saya masih merangkak. Apa yang bisa saya lakukan? Terus setelah itu saya pulang bisa tersenyum. Aku ketemu bapak ibuku, saya masih bisa sampaikan ke beliau bahwa saya pulang dengan membawa ijazah, dengan membawa ilmu. Itu bisa saya sampaikan ke beliau-beliau, walaupun di tengah perjalanan bapak saya meninggal. Saya terpaksa harus pulang karena ya gimana, bapaknya meninggal masuk orang mulai gitu ya, walaupun dana mepet, tapi ya udah, saya nggak kerja juga di sana, jadi harus mau nggak mau pulang. Jadi terpukul juga di situ. Saya dikasih izin sama supervisor untuk 1 bulan pulang ke Indonesia. Saya polke tak entah IKP itu waktu itu pas Ramadan gitu. Dan sampai Idul Fitri habis itu baru balik lagi dengan fresh. Dan aku si ono ibu, saya harus bikin ibu saya bahagia. Nah, perjuangan saya tidak boleh percuma sampai di situ. Maka saya kerjakan sebaik-baiknya. Jadi yang saya cari benefitnya. Benefit waktu itu masih secara finansial. Keilmuan bisa saja nih sinau dewe rasa tekan. Masih saya nggak perlu sampai ke Inggris, itu nggak masalah. Di Indonesia pun bisa dapat ilmu. Ya walaupun nanti mindsetnya agak sedikit berbeda. Kalau mindsetnya di negara maju itu kan orang masalah barangnya larang. Tapi benefit yang bisa kita dapatkan itu juga akan lebih besar. Nggak masalah solar panel itu masih mahal. Tapi nanti kalau kita bisa tunjukkan bahwa ini itu punya banyak keuntungan, banyak kelebihan, maka demand itu akan meningkat. Ketika demand atau permintaan pasar itu meningkat, maka pabrik itu bisa memproduksi massa lebih banyak dan harganya turun. Gitu. Itu pikirannya orang-orang sana. Sudah disampaikan sama orang yang mengintimidasi saya. Ya ada yang saya ambil baiknya, yang buruknya saya buang. Seperti itu. Jadi sedikit berbeda mindset saya. Orang popong bayar izin dengan semuanya gitu. Untuk ini gitu. Untuk nyiapin alat-alat tidak masalah. Tetapi Anda nanti ketika lulus itu akan bawa ilmu itu dan nggak ngerti bagian mana yang saya ada pahalanya di situ. Siapa tahu Anda sekalian nanti akan jadi anggota DPR gitu ya, DPRD atau DPR gitu. Sekalingan aku nulis nyanyi karo Pak Dewanto gitu. Sekalingan telepon Pak De, saya sekarang udah jadi anggota dewan. Semoga proyek apa Mas? Bikin ini Pak De. Bisa gak? Oke yuk. Saya mengerti itu kan. Kita kan nggak ngerti itu masa depan. Gitu. Supervisor saya juga begitu. Yang paham itu mereka nggak marah-marah sama studennya, tidak, karena beliau tahu kalau nanti ini lulus bisa jadi ini jadi partner, jadi kolega gitu. Apalagi beliau tahu saya juga di satu universitas, sehingga malah baik daripada yang satunya yang mengintimidasi saya. Sebenarnya dia baik, tetapi kita rotok loro gitu loh, mentalnya agak sedikit terganggu, sehingga dia mudah sekali untuk mengucapkan kata-kata yang nggak nyaman untuk didengarkan, dan adabnya kepada gurunya nggak ada. Ya sayang banget sih, dia ini sebenarnya pintar, terus
selesainya 3 tahun, tapi sayangnya lupa diri gitu. Sampai supervisor kami mau dilaporkan ke polisi. Itu kan suatu hal yang orang sopan banget gitu loh, kurang ajar kalau saya boleh bilang kayak gitu. Padahal itu hanya masalah pekerjaan. Jadi dia kerja sama supervisor saya, disuruh stop sama supervisor saya, udah kamu nggak usah ngerjain itu. Udah bisa dia ngeyel, ya, Anda kan membayar saya untuk mengerjakan itu, jadi saya punya hak untuk menganalisis datanya. Aneh banget kan? Aneh banget gitu. Bos dewe wis apian wis malah silahkan kayak gitu. Dan mau nyeret saya nggak mau dong. Saya bilang ke dia, bro, ini kan masalahmu sendiri, bukan masalah saya sebenarnya. Tapi saya prihatin dengan apa yang terjadi pada Anda. Tapi jangan bawa-bawa saya, ini masalahnya dua negara ini, UK sama Indonesia. Kalau kemudian Anda nyuruh saya pindah ke supervisor yang lain, apa jaminan bahwa saya akan selamat? Apalagi yang Anda sampaikan, rekomendasikan itu berada di bawahnya supervisor saya. Mateng lah saya, konyol banget. Nah, itu dia nggak bisa apa-apain. Terus pokoknya percaya aku, udah iki wis ucape media karo aku, cair dewi sama saya gitu. Wah, yo ra iso nek ngono. Maaf, saya nggak bisa. Saya bilang kayak gitu. Tapi saya tetap baik, dalam arti saya ngobrol-ngobrol sambil nonton sepeda, sambil ngobrol-ngobrol sama dia. Bareng-bareng lah gitu. Nah, ini kesempatan ya teman-teman, kalau teman-teman sekalian ini melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk mempermudah jalan Anda nanti lulus gitu ya, dan Anda nanti setelah itu akan mengerjakan apa. Dan ini kesempatan nih itu untuk belajar, oh kayak gini toh namanya engineering atau fisika, itu beda dengan kependidikan ya, beda. Nah, ini kesempatan untuk teman-teman sekalian. Anda kan sudah lihat tuh yang keluar itu kan kebanyakan murtad dari kependidikan. Jarang yang keluar negeri itu masih menggunakan kependidikannya untuk sekolah. Masuk ke murni terus, karena di sana memang banyak. Sekarang zamannya teknologi, walaupun tidak bisa mengesampingkan kependidikan, ya sistem pendidikan itu juga masih menjadi hal yang menarik sampai kapanpun. Itu juga selama ada pendidikan ada peradaban. Tapi banyak yang dari tempat kita yang contoh-contoh itu yang bisa ke Jerman, bisa ke Jepang itu ya keluar itu dari pendidikan kita, karena mereka melihat persaingan guru-guru ini semakin lama semakin besar. Apalagi honorer ini udah mau dihabiskan, mau diganti ke ASN semuanya, nanti nggak ada honorer. Kalau keterima ya keterima, kalau enggak ya enggak. Pemerintah nggak mau diberatkan dengan keluaran-keluarannya seperti itu. Nah, ini teman-teman sekalian, itu harus mulai berpikir ini, selain jadi guru aku bisa jadi apa meneh, walaupun orang tua minta ya jadi guru ya. Nah, itu ya, tetap kita harus melihat keluar kan, tidak semuanya itu sesuai dengan keinginan orang tua kita. Memang ada yang terpaksa nggak bisa jadi ini, tapi bisa di pekerjaan yang lain gitu, dan itu juga bagus itu. Nah, itu untuk melakukan hal seperti itu kita butuh ilmu yang banyak, sebanyak-banyaknya, walaupun masih di permukaan dulu gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah ada kesepakatan sama grupnya, dipeganglah. Untuk yang masalah pribadi disingkirkan dulu. Nah, ini komitmen, ini masalahnya kolaborasi. Jadi ini nih interpersonalnya kita harus bisa berkolaborasi dengan orang lain. Ini sangat penting. Itulah kemarin sebenarnya nilai magang atau internship ke sekolah itu sebenarnya itu kerjasama dengan orang lain itu harus dipegang dengan baik-baik. Kalau enggak nanti diapali ini nih anggar kerjasama sama dia, pinginnya mulai wae dengan main tempat kita dewe kon nyambut gawe itu lama-lama kan dilupakan. Nggak ada yang mau ngajak lagi. Aku nyindir guys ceritanya gitu.
gitu ya. Usahakan. Oh, kapan? Besok, yo gitu. Ayo mangkat. Walaupun besok saja nih ono ki dolan karo kancane sing. Tapi utamakan prioritas dulu, skala prioritas teman-teman sekalian. Skala prioritas. Kemarin saya 2 hari Sabtu Minggu itu jasanya kesal tenan, tapi kan untuk masa depan, untuk networking, yuk berangkat. Saya nyepeda ya Pak, saya nanti gonceng ya, saya nyepeda ke tempat ini. Nyepeda saya dari rumah saya sampai ke daerah Joglo, Unisri, Medan, kerengkit gitu. Ben semangat tahu nek mau numpak motor gitu, gitu kita rano perjuangan. Pokoknya semangat nih. Sudah minum banyak, minum madu, terus tolak angin udah, semuanya udah berangkat lah. Di sana ketemu sama wakil bupati Karanganyar, kita nggak nyangka ketemu di sana, ada sambutannya bagus. Itu proyek untuk selanjutnya ya teman-teman. Itu sebenarnya adalah PLTMA itu, microhydro, kerjasamanya dengan Telkom, CSR-nya Telkomsel, sama PT Parametrik yang ada di Bandung. Sebenarnya masa depan kalau teman-teman yang PLTMA itu, saya sebenarnya nyiapkan antum semuanya itu untuk ke sana. Tapi saya pengen ngerti sih sebenarnya itu sing iso obah tenanan ki sing endi. Saya nek duwe grup loyo satu itu, wah itu bisa duri dalam daging itu bahaya nanti. Mendingan enggak pakai, tapi nek semangat kabeh, wah yo semangat tenan. Ya aku tahu sih bro, dirimu ini karena ini sih saya masih membuka itu potensi kalau Anda sekalian memang nanti tergerak hatinya, ayolah gabung gitu. Gabung, kita golek duit bareng-bareng, rasa bayari skripsi tapi tetap pakai kabeh gitu dengan duit itu kan bisa tuh. Saya juga begitu kemarin pas sekolah itu juga begitu. Ditanyain, Dewanto, kamu mau ngelanjutin proposal kamu dari Indonesia atau mau ikut proyekku? Tawari gitu sama supervisor. Saya mikir-mikir, nek aku nganggo proposalku dewe, aku siap saja. Sudah siap, karena saya sudah melakukan penelitian dulu di Indonesia. Saya sudah siap, ngerti lah ya, sedikit ilmu nih. Tetapi ini kan termasuk hal yang baru, saya butuh pembimbingan dari beliau. Belum tentu beliau ada waktu untuk bimbing saya karena beliau proyeknya mesti banyak. Tapi nek aku milih proyeknya beliau, hal yang baru buat saya, hal yang baru nih. Tapi beliau pasti akan membantu saya sampai titik darah terakhir penghabisan itu pasti beliau akan bantu saya karena ini proyek itu ada deadline-nya, ada luarannya dan sebagainya. Beliau pasti akan ngawal saya sampai selesai. Saya minta waktu seminggu, Prof, kasih saya 1 minggu untuk pikir ya boleh. Proyeknya apa aja, Prof? Saya ada proyek 5 ini, kamu yang ini aja 1, 2, 3. Udah kamu mikir mana salah satu di antara. Pulang istikharah, kita tetapkan di situ. Saya bilang, Prof, saya ikut yang ini. Ya, akhirnya ikut yang greenhouse. Oke. Itu teknologi yang dipakai di greenhouse itu apa saja ini. Baru itu buat saya, waduh, menaiki. Tapi oke dah. Nah, saya udah bilang, Prof, karena ini baru, saya minta nanti dibantuin ya, Prof, dibimbing ya, jangan sampai saya ditinggal ya. Tenang wae Dewanto, ini udah tak pakai 2 research asisten, ada 2 ini. Mereka tugasnya bantuin kamu untuk menyelesaikan kuliah kamu. Biar 3 tahun rampung. Pinginnya kan 3 tahun toh. Ya, minta pakai loro. Mereka kerja di situ udah kerja di situ, udah mulai. Udah bangun, tinggal kamu analisis. Oke, siap. Itu teman-teman. Jadi saya milih proyeknya supervisor saya dan saya nggak keluar duit kecuali mau transport pun saya cari
di Indonesia, proyek di Indonesia, terus tak kerjain di sana, yang penting ada luaran, udah selesai itu. Lumayan nih untuk bensin. Di sana saya ngebis sih, karena luar kota kan, lokasinya di luar kota. Dan kadang-kadang saya nyepeda pakai sepeda saya yang saya bawa pulang ke sini, sepeda listrik. Udah pernah tuh kehabisan baterainya, listriknya habis. Padahal saya harus balik lagi karena ngambil sesuatu yang ketinggalan. Waduh, tobat iki. Tenan, sampai di tengah jalan pas pulang habis baterainya. Wah, medannya kan naik turun. Ngos-ngosan saya bayangkan yang paling berat di sepeda listrik itu kan baterainya itu. Baterainya pakai aki motor kayak gitu. Waduh, itu benar-benar luar biasa. Rasanya saya udah kepingin tak tinggal-tinggal loh gitu. Tapi ya, pokoknya kita harus bersama ya, Pip. Saya bilang gitu, kita harus bersama ini. Ya sampailah dengan ngos-ngosan dapat bis terakhir sore maghrib. Alhamdulillah, saya bisa lipat kan itu sepedanya, saya bisa lipat. Bawa masuk. Itu cerita zaman dulu gitu ya. Waktu itu. Jadi perjuangan kadang-kadang sekolah itu nggak harus bukan masalah intelligence kita sebenarnya. Tidak hanya itu, tapi lebih pada kecerdasan emosional kita. Bagaimana kita mengatur emosi kita itu ketika kita sedang ngedrop. Nah, beruntunglah kita Indonesia ini punya Tuhan gitu. Jadi kita kembali lagi ke sana. Tetapi kalau yang nggak punya Tuhan, mereka langsung pergi ke pub gitu ya. Sudah bebas lah mereka mau ngapain itu. Minum-minum kayak gitu. Nah, lupa sementara gitu. Habis itu nanti mereka akan ketemu lagi dengan permasalahan itu. Ada yang lari, ada yang beberapa bunuh diri. Ada 12 PSG yang bunuh diri di UK itu karena stres, depresi. Nah, ini yang ada banyak beberapa yang orang-orang Indonesia yang pulang karena PSG-nya dia berseberangan dengan supervisornya, nggak mau ngalah. Nah, akhirnya bertahan dengan idealismenya pulang. Supervisornya nggak mau kalau ngeyel kayak gini. Kadang ya, gue gini boleh ilmu mah ngeyel karo aku. Silahkan cari supervisor yang lain. Akhirnya pulang. Ada yang pindah supervisor. Ya itu masing-masing pilihan, tetapi ada konsekuensinya sendiri-sendiri. Gitu. Nah, saya milih untuk bertahan untuk ada di situ karena beliau juga baik. Nggak ada alasan bagi saya untuk berpindah. Gitu. Nah, teman-teman, itu ketika ngeluntro, lemes gitu, ngobrol-ngobrol lah gitu loh, bareng-bareng. Ayo, sing podo-podo solar panel iki kumpul bareng lah. Kumpul bareng, ono film opo, duwe alat opo, ayo dong, gantian, aku tak nyepake iki sike, gantian kowe rampung untuk data, gantian nanti pindah ke sini, gantian aku diajari carane ini nih, ambil datanya kayak apa gitu. Gak rugi orang yang ngajari itu. Ilmunya tambah terus, makin ahli dia. Gitu teman-teman. Jadi kalau sudah disepakati, ya mangkat. Gitu. Telat-telat sih di orang popo, tapi sementing mangkat. Gitu ya. Tapi mangkat langsung kualitasnya dijaga. Kualitas artinya begitu sampai, ayo aku ngapa lagi? Giliran aku tugasnya apa? Bagi, dan itu harus konsisten dengan itu teman-teman. Kalau ingin punya teman grup yang solid yang begitu itu. Ini kan kemarin kan saya serahkan ke teman-teman sendiri, pilihlah teman-temannya yang solid, yang bisa diajak bantingan, ya. So tegasai, gitu. Saat-saat yang seperti itu kadang-kadang kita perlu geser-geseran untuk mempererat emosional kita. Itu. Kadang-kadang saya juga begitu geser-geseran. Karo kanca suka Sudan, Arab itu sering geser-geseran. Jarang-jarang saya pakai yang, karena di sana hampir semuanya internasional student. Londo pun yang bully pun dari Jerman itu. Banyak kan dari situ, yang lainnya Timur Tengah. Banyak Timur Tengah, Turki, macam-macam di sini.
Nah, ini yang teman-teman harus pegang, bahwa IQ itu nomor sekian, tetapi EQ, emotional quotient, itu yang harus dijaga gitu. Nah, Anda punya IQ, EQ, kemudian apalagi itu kecerdasan ketuhanan atau apalah, apa istilahnya Mas Rosin? Ada yang emosional, ada yang intelligence, satu lagi itu tentang ketuhanan itu. Untuk EQ itu nggak bisa atau susah kalau kita nggak punya pegangan gitu. Ya bagi kita gitu yang biasanya senderan ke Tuhan itu ya susah kalau nggak ada itu. Kayak urip iki mung mlaku apa anane ya. Arep mati ya mati, wis ra ono urusan. Padahal sebenarnya kan masih ada menurut kita ya. Gitu. Nah, itu yang perlu dijaga. IQ itu iso dipelajari, sedang EQ yang emosional itu juga bisa dipelajari. Kalau Anda punya norma-normanya, di situ Anda bisa pelajari juga, dan itu yang akan membuat Anda berhasil nanti. Makanya carilah lingkungan yang positif, jangan yang toksik. Cari lingkungan yang positif. Kalau pasti ajak lungo yo, tolaklah dengan baik-baik. Aku no tugas lagi nek ora tak rampung aku ra iso rampung kok repot gitu. Ingatlah Bapak Ibu yang ada di rumah, mereka kerja keras itu, banting tulang, peras keringat gitu ya, sirah dadi sikil dadi sirah. Kapan Anda bisa memberikan kepada mereka itu kebahagiaan, senyuman untuk melepas peletihan mereka? Kapan? Itu jangan sampai terlambat. Saya udah nggak bisa lagi bikin Bapak saya tersenyum, kecuali dengan doa saya setiap habis sholat gitu ya. Sudah, selain itu udah nggak bisa lagi. Sedekah yang saya lakukan juga saya niatkan untuk almarhum. Nggak bisa lagi, saya biasanya ini discuss sama beliau tentang kampus, tentang apa gitu. Discuss PDA, NIPD, kayak gitu. Nah, kapan lagi nih teman-teman sekalian itu bisa memberikan beliau ini power charging gitu ya, untuk beliau ini bisa senyum. Wah, alhamdulillah ki anakku Farida rajin ngono, untuk ini. Oh, alhamdulillah gayo iki yo bolak-balik Klaten Solo ki yo ono lah isine, wis saiki mulai dewasa dan sebagainya, mulai bertanggung jawab, wis IP-ne yo meh arep papat, nah dan lain sebagainya. Itu kalau sudah diperoleh benefitnya apa, pegang ya, jangan sampai dilepas lagi dan istiqomah di situ. Saya juga sibuk ini, saya sedang bikin buku internasional book. Saya juga nggak mau kalah sama anda sekalian di situ. Jadi tinggal ngerapiin aja. Ada beberapa Mendeley yang konslet gitu, saya harus nyari lagi Mendeley-nya, saya harus nge-trace lagi. Nah, ini teman-teman sekalian, itu ya, sing semangat ya, ini tim loh, kelompok loh, ini kerja kelompok, kerja tim. Sing siji bijine apik ya, aku nggak melihat gitu ya. Kelompok satu itu di dalamnya ono sing sregep apa ora sregep, saya nggak ngerti. Bijine padha kabeh, nek iso maksimal, iso rampung, syukur-syukur iso terus kemudian submit gitu ya, abstraknya doang aja. Terus nanti ada sebelum tanggal 15 Juli itu nanti, itu paling maksimal tuh. Saya belum tentu bisa submit nilai tanggal 15, karena terakhir saya akan sampai tanggal 10 sampai 15 sampai 14. Nah, nanti saya nggak sempat, repot kan. Nah, itu kalau bisa dapat letter of acceptance, halas sudah tunai itu. Satu bisa dapat artikel, bisa jadi sangu, aku tahu nulis ini kayak gini. Guru itu jangan
lihat dia nggak pernah nulis, mereka juga nulis juga, apalagi untuk naik pangkat ke jenjang 4, golongan 4 itu harus nulis, itu ada karya ilmiahnya. Ini kesempatan nih teman-teman sekalian, apalagi yang S2, guru doang dari S1 itu saingannya banyak banget, tapi kalau yang S2 lumayan lah, semakin lama kan piramida kan, yang di tengah-tengah itu sedikit, musuhnya sedikit. Itu kalau Anda masih berkutat ingin jadi guru, aku bukan ilmuwan, aku pengen jadi guru, ya tetap aja itu butuh gitu. Gitu ya Mas Razin. Keluar dia. Itu ya Mas Aldo. Kuliah malah ini kuliah santai saja nih, pengen tahu sampai di mana gitu. Tapi mendengar curhatan dari teman-teman sekalian ini, ya kadang-kadang lah, ayolah nek perlu, ayo kita ini ngobrol-ngobrolnya nggak di mana, nggak di kantor, kita ngobrol-ngobrolnya di tulang lunak Bengawan nih. Mau nggak kapan-kapan kita ngobrol-ngobrolnya di sana, belakang kampus ada kan, diatur ya Mbak Raga ya. Baik Pak, siap-siap. Yang di belakang itu kita pas konversi energi ya, jadi pas makan siang kan, jam 1 pada ada kuliah enggak? Kalau untuk kelas C masih ada astronomi Pak. Oh, ada astronomi. Berarti bertahan nggak makan sampai jam 3 ya? Betul sih Pak. Tetap menyempatkan makan di sela-sela kuliah. Ya udah, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng, koordinasi di ayam tulang lunak di Bengawan loh. Kan itu lumayan bisa ngelesehan kan? Lumayan tuh. Nggak usah mikir aku sing bayari, tak traktir kabeh gitu. Datang semua kalau bisa. Jadi kita di sana inilah koordinasi piye lah, kita cerita-cerita itu loh. Orang diem-dieman gitu loh. Nek diem-dieman itu ini nek akeh aku ya nggak kuat juga gitu ya, karena konversi ini kan cuma berapa orang sih? 13 ya? Berapa gitu kan? Nah, nggak banyak-banyak. Nek kelas BIF ya aku ya ada 2 itu ya konversi energi yang bisa yang sana kita ini sebisa mungkin jam kuliah itu nanti kita foto-foto dulu, foto-foto lalu makan-makan kita jam 3, tak tunggu di sana jam 3 sing orang teko ya Senin besok. Senin besok ya Pak. Senin depan yeah. Jadi sambil inilah ngobrol-ngobrol, ini sudah dapat data kayak gini Pak, atau ini semuanya alat-alatnya udah siap, tinggal ambil data gitu. Ono kabar gembira ben aku ki seneng juga gitu loh. Gitu ya, nanti dioper-oper ya Mbak Raka ya. Iya Pak, siap. Terima kasih ya Pak, udah dibimbing sampai sejauh ini. Dan mohon maaf, emang teman-teman ya, karena mungkin semester ini juga banyak proyek-proyek ya Pak, jadi banyak yang ya begitu. Ampun, siap. Ya pokoknya Baraka yang biasa ngomando 9 orang gitu ya. Ini sekarang malah pakai 3 lagi nih sama Prodi. Tapi ya saya Pak Anif, Bulita gitu ya, tugasi untuk ngopiak bikin proposal MBKM. Tapi saya nggak mau. Ya kalau mahasiswanya datang sendiri saya mau, tapi boleh mahasiswa saya nggak mau. Ya nanti karena kan kayak dipaksa gitu kan, biar datang sendiri. Aku ya rapat terus yang butuh ya mahasiswa narap MBKM, tangguh itu udah dapat duit, terus kemudian nanti bisa dikonversi ke SKS sana sini gitu ya.
ya alhamdulillah gitu. Karena akan dimaksimalkan nanti 20 SKS, tapi harus dipikirkan beneran ini nanti mau masuk di mata kuliah mana aja gitu, pilihan-pilihan. Kalau yang dulu kan masih awal-awal ya, baru, jadi masih bingung. Sekarang udah mulai gitu ya. Makasih, kita sudah ngobrol-ngobrol. Kita cukupi dulu, teman-teman segera bergerak, koordinasi, lalu laporkan besok Senin di Ayam Tulang Lunak Bengawan, belakang kampus. Nanti sebagai komandannya nih Mbak Raga, si ngopiak-ngopiak, nanti masing-masing tim harus ada laporan sambil makan. Gitu ya. Laporan sambil makan. Jangan sebelum makan, nanti nggak orang selera makan. Sambil makan, kalau pas makan kan ya masih mau nggak mau harus dihabiskan. Oke, gitu dulu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses selalu buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.